Halo semua, kali ini Bilhanet mau memberikan tutorial bagaimana cara setting TP-Link TLWR 820N ini dengan mode IP static yang nantinya MAC address TP-Link-nya dibinding untuk klien rumahan sekaligus untuk bridge ke jalur hotspot ya. Jadi ada salah satu teman dan teman-teman juga ada yang DM ke Instagram @bilhanet itu untuk membuatkan tutorial setting IP static dan hotspot bridge untuk TP-Link TLWR 820N. Jadi langsung saja saya sudah menghidupkan TP-Link-nya. Saya di sini settingnya menggunakan WiFi saja. Yang ini ya, SSID-nya. Saya coba sambungkan. Karena ini nanti untuk klien rumahan atau untuk bulanan ya dengan IP static binding kayak gitu, nantinya kabelan yang dari server hotspot kita atau server voucheran kita itu kabelannya masuk ke lubang WAN di TP-Link. Jadi tidak masuk ke lubang LAN tapi masuknya ke lubang WAN ya. Ini sudah connect. Kemudian saya masuk ke IP default-nya TP-Link di 192.168.0.1, enter. Nah, ini langsung meminta membuat password admin baru. Saya buat saja admin 123 buat contoh ya. Ulangi satu kali lagi, admin 123. Nah, ini sudah. Let's get started. Di halaman awal ini saya coba ikuti wizardnya ini ya, atau halaman panduannya bawaan TLWR 820N ini. Saya pilih time zone-nya GMT plus 7 untuk waktu Indonesia Barat. Next. Nah, karena di sini port 1-nya belum saya masukkan, saya coba masukkan dulu ya. Kemudian setelah saya input atau masukkan kabelan ke port 1 di TP-Link, saya coba retry. Nah, ini sudah terdeteksi. Kemudian jika teman-teman tidak mau ribet menentukan alamat IP dan menuliskan alamat MAC dari TP-Link, kita bisa memilih dynamic IP dulu. Jadi nantinya TP-Link ini akan mendapatkan alamat IP sesuai yang diberikan oleh sistem mikrotik. Kita tidak perlu menentukan IP-nya sendiri dan menuliskan MAC address dari TP-Link-nya. Jadi pertama saya pilih dynamic IP saja, kemudian di next. Nah, di bagian router MAC address ini bisa apa adanya saja, kemudian di next. Nah, ini adalah nama WiFi-nya. Silakan teman-teman bisa diganti. Ini misalnya nama klien kita ya, misalnya di sini saya biarkan dulu, passwordnya juga saya biarkan. Teman-teman bisa langsung menggantinya di sini. Ini nanti biar nggak disconnect karena saya settingnya pakai WiFi, biar nggak disconnect saya biarkan ini dulu saja. Langsung saya next. Kemudian setelah memilih dynamic IP, langsung next lagi. Nah, ini sistemnya sedang mencoba menyimpan dan mengkonekskan ke mikrotiknya ya, ke sumber internetnya. Tapi karena ini masih dynamic dan belum dibinding, jadi belum mendapatkan akses internet. Saya coba klik finish. Nah, di sini sudah mendapatkan alamat IP dari server hotspot atau voucheran. Kemudian langkah selanjutnya buka Winbox. Kebetulan mikrotik komputer saya masih terhubung ke mikrotik dengan kabelan. Jadi masih mendapatkan koneksi internet dari LAN. Jadi saya bisa mengakses Winbox. Saya buka Winbox untuk membuka pengaturan mikrotiknya, masuk ke menu IP, kemudian ke hotspot, kemudian di sini pilih host ya. Di bagian host ini sudah muncul MAC address dan juga address atau alamat IP yang
yang didapatkan oleh TP-Link. Jadi di sini 192.168.33.46 ini sama dengan alamat IP yang didapatkan oleh TP-Link-nya 192.168.33.46. Jadi akhirannya sama ya, 46, dan di sini juga di Winbox juga 46. Kemudian bagaimana agar mendapatkan akses internet, yaitu dengan cara bisa diklik kanan di bagian ini ya, diklik kanan, kemudian di max binding. Jadi klik kanan, max binding. Nah, di bagian seperti ini, MAC address-nya ini adalah MAC address dari TP-Link. Jadi pastikan sama ya. One MAC address, ini belakangnya DCDD. Kemudian di sini juga DCDD. Jadi ini pasti beda-beda antar perangkat TP-Link-nya. Jadi teman-teman sesuaikan sendiri. Jangan mengacu pada MAC address ini. Ini MAC address TP-Link saya ya. Kemudian address-nya ini bisa address-nya sesuai dengan yang didapatkan di TP-Link, dan to address-nya juga disamakan dengan address. Jadi antara address dan to address ini sama. Servernya sesuaikan dengan nama server hotspot teman-teman. Terus tipenya ini diganti ke bypass ya, tipenya bypass, kemudian bisa apply, kemudian di OK. Sampai di sini TP-Link TLWR820N ini sudah mendapatkan akses internet. Jadi di sini di halaman awal TLWR820 ini klik advance ya, masuk ke advance, kemudian router mode, kemudian pilih network. Di bagian status ini meskipun tulisannya connected, tapi karena internet tipenya masih dynamic IP, jadi belum bisa terkoneksi ke internet, belum bisa online. Kita pilih menu network, internet. Nah, di sini rubah ke static IP. Static IP. Jadi tadi di dynamic ini bisa di copy dulu alamat IP ini. Kemudian kita rubah ke static IP ya, static IP. IP address-nya ini adalah IP yang tadi dibinding di mikrotiknya. Jadi yang ini ya. Kemudian subnet mask-nya ini adalah 255.255.255.0. Ini karena saya menggunakan subnet mask yang /24. Jadi teman-teman yang mungkin pakai /23/22 bisa menyesuaikan sendiri. Kemudian default gateway-nya ini adalah yang satu segmen dengan IP address yang diberikan oleh hotspotan kita. Misalnya di sini ya 192.168.33.1. Kemudian primary DNS-nya bisa diisi DNS Google misalnya. Secondary-nya juga bisa DNS Google. Kemudian di save. Jadi pengaturannya seperti ini. IP address yang diisikan adalah IP address dari mikrotiknya, dari server hotspotnya, terus di save. Ini sudah operation succeed. Saya coba ke status. Statusnya sudah connected. Apakah sudah bisa digunakan atau belum? Saya coba speed test. Nah, ini sudah connect ke internet dengan kecepatan yang tidak di limit ya, atau loss ya, full. Terus bagaimana cara melimit IP binding di TLWR820N ini agar sesuai dengan kecepatan yang kita mau? Pertama, bisa copy dulu ini ya, copy alamat IP-nya. Alamat IP statik yang tadi sudah ditentukan dan sudah dibinding di mikrotiknya. Jadi saya buka lagi Winbox. Kebetulan ini sudah tadi disconnect ya, saya konekkan ulang. Nah, di host, kemudian di host dan di IP binding ini sudah ada address yang tadi, yang IP yang sama dengan yang di TP-Link-nya. Jadi ini bisa di copy addressnya ini, alamat IP-nya ini, kemudian buka menu queues ya ini.
Nah, di sini di simple queues klik tombol tambah. Kemudian namanya misalnya saya kasih nama TLWR820N atau nama orang yang nyalur wifi gitu juga bisa ya, terserah, bebas. Dan targetnya ini adalah yang 000 ini dihapus dulu, kemudian isikan alamat IP yang tadi di binding. Jadi yang ini ya. Terus di max limit, upload max limitnya misalnya saya tentukan 1 mega, kemudian target downloadnya adalah 2 mega ya, atau untuk rumahan misal 3 mega. Terus di advance, karena saya menggunakan parent, jadi ada parent di sini, jadi saya tentukan parentnya juga, yaitu yang ini. Jadi nantinya koneksinya ada di bawah parent ini. Teman-teman bisa sesuaikan sendiri apakah di settingan teman-teman ada parentnya atau enggak, ini bisa disesuaikan. Kemudian di apply. Oke. Nah, jika sampai di sini belum terlimit, ini ya sudah masuk di parent yang tadi, parent nomor 3 di settingan saya ini ya. Ini sudah masuk seperti ini, tapi ternyata setelah di speed test belum terlimit, misalnya bisa diklik tombol yang tanda pagar ini, klik. Nah, ini nantinya akan menjadi urutan dari 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Dan yang ini yang tadi dibuat simple queue untuk TLWR820N ini yang tadi dibuat, silakan teman-teman tarik dengan cara klik dan tahan, kemudian ditarik ke atas sesuai dengan parentnya. Tadi kan di parent yang ini ya, jadi saya tentukan di sini. Kalau misal teman-teman tidak pakai parent, berarti ini misalnya tadi seperti ini. Jika teman-teman tidak pakai parent, maka ini diklik dan tahan, kemudian ditaruh di paling atas seperti ini. Jadi nantinya ada di bawah, di urutan 0 kayak gini. Kalau misal nanti buat simple queue static IP lagi, caranya juga sama, ditarik paling atas lagi sampai ke angka 0. Jadi nantinya ini di angka di bawahnya, misalnya menjadi di bawahnya gitu, nggap masalah. Yang penting simple queue dari TP-Link ini berada di atas dynamic queue yang ada tulisannya HS strip, yang penting ada di atasnya. Nah, karena di sini saya menggunakan parent, jadi saya letakkan di bawah parentnya. Nah, seperti ini. Kemudian saya coba klik pagar lagi biar hierarki ya. Nah, seperti ini. Ini sudah jalan, ini sudah terlihat jalan trafiknya. Saya coba speed test ulang. Yang ini saya speed test ulang. Tadinya kan masih loss ya, full bandwidthnya full. Kemudian saya speed test ulang. Nah, ini ping dan jitternya masih tinggi. Biasanya TP-Link TLWR820N ini minta di reboot dulu. Nah, ini sudah berjalan, unduhnya 2,9 di Winbox juga bisa dipantau. Ini sudah di traffic sudah jalan ya. Ini sudah jalan. Di sini juga jalan. Uploadnya jalan, di sini juga uploadnya jalan. Ini. Jadi sekarang untuk settingan IP static dan bindingnya ini sudah berhasil. Nah, kemudian untuk selanjutnya adalah bagaimana cara menjadikan TP-Link TLWR820N ini agar lubang LAN yang ada itu bisa dijadikan untuk jalur hotspot lagi, misalnya untuk ke rumah berikutnya, atau ditambahkan akses point voucheran lagi, yaitu di bagian network. Kemudian masuk ke IPTV VLAN ya, ke sini. Di sini IPTV VLAN-nya di enable dulu, dan di modenya pilih yang bridge. Nah, di sini ada pilihan LAN 1. Jika dipilih LAN 1 pilihannya internet, maka jika ada klien di rumah
yang memasukkan atau mencolokkan kabelan ke LAN 1 ini kemudian ke komputer atau laptop sudah otomatis mendapatkan internet dari yang IP statik yang dibinding tadi 1 mega per 3 mega ya. Tapi jika dipilih IPTV seperti di LAN 2 ini, maka jika LAN 2 di TP-Link ini dimasukkan kabelan, maka bisa digunakan untuk jalur hotspot atau jalur voucheran berikutnya, atau juga bisa untuk dihubungkan ke rumah berikutnya dengan IP statik juga. Di sini saya coba LAN satunya juga IPTV dan LAN 2-nya IPTV juga. Ternyata tidak mau, jadi salah satu harus internet. Jadi di port TLWR820N ini ada 3. Yang pertama WAN, yang kedua LAN, dan yang ketiga adalah LAN. Jadi yang bisa digunakan untuk memperluas hotspot lagi atau ke IP statik kedua itu hanya bisa di salah satunya saja. Jadi di sini harus memilih salah satu internet dan satunya lagi IPTV. Kemudian di save. Ini disuruh nunggu prosesnya. Restart ya, restart otomatis TP-Link-nya. Nah, setelah mengatur IPTV dan VLAN, jadi nanti kita bisa menghubungkan kabelan ke lubang LAN nomor 2 di TP-Link TLWR820N ini ke rumah berikutnya, atau ditambahkan akses point voucher untuk perluasan seperti itu ya. Ini sudah otomatis, nanti otomatis terdeteksi di mikrotik ya kalau dimasukkan ke LAN 2. Dan untuk IPTV-nya ini sudah berhasil, sudah terlimit juga sesuai dengan yang diinginkan, berapa kecepatannya sudah bisa. Kurang lebih seperti itu tutorialnya. Maaf jika ada salah kata atau salah prakteknya, teman-teman bisa komentar jika kurang jelas ya. Sekali lagi semoga bermanfaat untuk teman-teman yang membutuhkan. Jangan lupa yang mungkin belum subscribe, silahkan di subscribe ya. Terima kasih.